Kaisar Jafar M01 2021-126. Program Jaminan Kesehatan di Indonesia, program jaminan kesehatan yang pelaksananya dipercaya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS bahwa kesehatan masih jauh dari makna keadilan. Maka dari itu, persoalan BPJS Kesehatan sudah muncul sejak proses aktivasi kartu. BPJS menerapkan aturan bahwa kartu penggunaan BPJS baru bisa aktif sepekan setelah pendaftaran diterima. Padahal, sakit menimpa tanpa terduga dan tak mungkin bisa ditunda. Nah, rumitnya lagi ada sepotong video alur pelayanan BPJS di berbagai rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS. Simak videonya. Terus masuk berobatnya? Kulinya? Nanti 2 jam berapa? Jumatan tadi saya Setelah atau sebelum Jumatan? setelah Jumatan. Berarti sekitar jam 1 ya? Ya, jam 1 betul. Pukul 1, pukul 13 masuk. Jadi setengah 10 ke pukul 1 itu 3 jam setengah. Bapak dari pendaftar dari dipanggil di BPJS ya ke Poli 3 jam setengah. Sebelumnya nunggu 2 jam, artinya 5 jam setengah. Iya. Setelah Poli kan ambil obat. Ngambil obat. Nah, jam berapa itu katanya? Nebus Udah. obatnya. Tadi Oh, masih nomor? Masih nomor. Jam? Tadi Saya nanya. tanya, Sus, ini kira-kira jam berapa ya, Sus? Sekitar jam 7, Jam Bu. 7. 7 apa? Malam? Malam. Saya biasanya ngambil obat, saya tungguin. Kalau yang udah-udah saya sampai maghrib di sini. Oke. Saya nungguin obat, saya tungguin biasanya. Kalau Jadi setengah 8 tadi pagi daftar, Iya. jam setengah 10 dapat nomor, jam 1 berobat ke dokter, jam 7 malam ambil obat. Ambil obat. Hampir 12 jam untuk satu. ini baru kali ini Proses saya datang siang. Biasanya mah habis subuh saya kesininya. Seminggu berapa kali harus datang? Ini udah lama, Bang. Sebulan. Biasa sebulan sekali. Sebulan sekali. Biasa. Sebulan sekali nih ya. Kontrol ini Pak ya. Kontrol. Tapi hanya di rumah sakit ini saja atau semua rumah sakit juga harus nunggu panjang seperti ini? Iya, betul semua. Rumah sakit mana lagi Pak? Tarakan. Pelni. Pelni. Jadi datang pagi, dapat nomor agak siangan, berobatnya siang, ambil obatnya malam. Semua itu karena BPJS ya. Kalau Nah, di berobat video biasa kali bagaimana? ini seorang nenek dan kakek telah lama menunggu selama 12 jam. Apakah perlu jalan keluar dari penghambatan video sebelumnya? Apakah pemerintah memerlukan jalan lain, alternatif lain untuk solusi video dari sebelumnya? Nah, kita ketahui sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sistem Sosial Nasional (SJSN) yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Nah, BPJS ini merupakan badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuannya yaitu program jaminan kesehatan nasional ini selanjutnya, jika penanganan pasien belum dilaksanakan semaksimal mungkin, maka menyebabkan banyaknya laporan yang masuk untuk pemerintah. Dari laman website, banyaknya surat terbuka tentang keluhan yang sering dirasakan peserta BPJS Kesehatan, mulai dari rasa kekecewaan, misalnya lamanya menunggu giliran mendapat kamar, perbedaan pelayanan yang didapatkan pasien juga, semua itu merupakan apalagi ditambah lagi dengan keterbatasan jenis obat yang disediakan, merupakan proses administrasi yang sangat lama memakan waktu sejak 2 tahun terakhir. Banyaknya keluh kesah juga menyatakan bahwa ruang inap pasien BPJS sering penuh. Masalah rujukan apalagi menyulitkan pasien di saat pasien kritis. Nah, tidak serta juga respon cepat kerap tidak diperoleh oleh pasien BPJS Kesehatan, melainkan penyebabnya rumit alurnya pelayanan BPJS Kesehatan karena penerapan alur pelayanan yang berjenjang. Dari itu, apa solusi pemerintah dalam menangani hal ini? Apa ada kebijakan baru? Pemerintah dan Kepala BPJS telah bekerja sama mengeluarkan beberapa aturan alur rujukan.
Yang pertama, BPJS telah menerbitkan 2 alur rujukan, ada vertikal dan horizontal, atau yang disebut rujukan berjenjang. Rujukan vertikal ini rujukan yang dilakukan antara pelayanan kesehatan yang berbeda tingkatan, tetapi dapat dilakukan dari tingkat pelayanan yang lebih rendah ke tingkat pelayanan yang lebih tinggi, atau sebaliknya. Nah, bedanya yang vertikal ini dapat dilakukan dengan yang lebih rendah ke tinggi apabila pasien membutuhkan pelayanan kesehatan seperti spesialistik atau subspesialistik. Juga tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan karena disesuaikan dengan keterbatasan fasilitas. Pemerintah juga mengeluarkan tata cara pelaksanaan sistem rujukan berjenjang. Bisa dibaca dengan seksama. Yang pertama itu sistem rujukan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan medis. Dan yang kedua, dapat dirujuk langsung ke vaskes tersier hanya untuk kasus yang sudah ditegakkan atau didiagnosa. Dan yang kedua, perlu kita tahu juga hal yang perlu dilakukan dalam sistem rujukan berjenjang ada 2. Satu, apabila pasien yang tidak mengikuti rujukan berjenjang dapat dijamin oleh BPJS Kesehatan. Nah, yang kedua, untuk pasien di perbatasan, apakah diperbolehkan untuk merujuk pasien lintas kabupaten? Nah, jawabannya telah ada di sini. Selanjutnya, apa hasil dari kebijakan baru ini? Menimbulkan dampak rujukan berjenjang. Yang pertama yaitu jumlah pasien yang berobat juga mengalami penurunan, turunnya jumlah pasien di ruang tunggu sejak ada penerapan kebijakan ini. Yang kedua, sebagai perbandingan bahwa sebelumnya ada kebijakan ini, ruangan rawat inap sampai mencapai 1.671 orang. Hingga pertengahan Oktober sebanyak 4.619 dan rawat nginap sampai 617 orang. Nah, bolehkah ke asuransi swasta? Nah, yang sering menjadi pertanyaan, sebenarnya butuh nggak sih asuransi kesehatan swasta kalau sudah terdaftar dalam program BPJS Kesehatan? Kembali lagi tergantung sama anggaran dan kondisi finansial kamu saat ini. Kalau memiliki anggaran asuransi yang tidak terlalu besar, maka proteksi BPJS Kesehatan saja sudah cukup membantu, karena premi atau iurannya itu terbilang murah. Tapi kalau punya anggaran lebih, tidak ada salahnya untuk memiliki asuransi kesehatan swasta. Kenapa? Karena pelayanan yang diberikan oleh asuransi kesehatan swasta terbilang sangat praktis. Misal, variasi pilihan rumah sakit rekanan swasta lebih lengkap ketimbang BPJS Kesehatan. Selain itu, kalau kamu memilih asuransi kesehatan swasta dengan manfaat pertanggungan biaya rawat jalan dan rawat inap, maka bisa langsung mendapatkan layanan dokter umum di rumah sakit ternama tanpa harus meminta surat rujukan dari puskesmas terlebih dahulu. Beberapa perusahaan asuransi swasta juga sudah menawarkan layanan Coordination of Benefit atau COB, yang artinya kalau BPJS Kesehatan tidak mencakup semua biaya perawatan, kamu bisa mengajukan kekurangannya pada asuransi swasta tersebut. Gimana? Apakah penjelasan soal cara kerja BPJS Kesehatan tadi sudah jelas? Alternatif apa sebaiknya dipilih oleh pemerintah? Menurut Wakil Presiden kita sebelumnya, Yusuf Kala meminta pengawasan rumah sakit daerah diperbaiki agar setiap peserta BPJS Kesehatan yang sakit tidak langsung dirujuk ke tingkat lanjutannya. Juga menerangkan bahwa tanpa pengawasan dari pemerintah daerah, pelayanan akan tersentralisasi pada satu rumah sakit. Yusuf Kala juga menyarankan bahwa untuk mengurangi beban lembaga dalam berhubungan dengan berkomunikasi dengan rumah sakit, tentunya serta pengetaan penggunaan kartu. Ada juga pilihan lain oleh pemerintah seperti di video ini